Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita tidak menyadari bahwa perabotan di rumah kita bisa memengaruhi aliran rezeki yang datang. Banyak dari kita yang menganggap bahwa barang-barang tersebut hanyalah benda mati, padahal setiap sudut rumah kita memiliki energi yang berperan dalam mendatangkan keberkahan. Ketidakrapian dan kondisi barang yang kurang terawat bisa menjadi penghalang bagi keberuntungan dan rezeki yang seharusnya mengalir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menjaga lingkungan rumah kita, agar selalu dipenuhi energi positif yang mendukung rezeki. Inilah 10 perabotan rumah tangga yang menghambat rezeki, menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Sermon Retak, Simbol, Karapuhan dan Kezialan. Pertama, cermin retak seringkali dianggap sepele, tetapi dalam tradisi spiritualitas Islam, ia memiliki makna yang dalam. Cermin yang retak dapat menjadi simbol dari keretakan dalam hidup kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menekankan pentingnya perubahan diri sebagai langkah awal menuju perbaikan. Sermon yang retak mencerminkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan dalam hijab. Ketika kita melihat refleksi diri dalam cermin retak, kita tidak hanya melihat wajah kita, tetapi juga keadaan hati dan jiwa kita. Hadits Nabi Muhammad menyatakan, apabila salah seorang dari kalian hendak berkaca, maka hendaklah ia memuji Allah. Hal ini menunjukkan bahwa cermin juga bisa menjadi medium untuk bersyukur dan merenungkan diri. Sebaliknya, sermon retak menghalangi kita untuk melihat potensi yang ada dalam diri kita. Selain itu, cermin yang rusak dapat mempengaruhi energi positif di dalam rumah. Energi negatif yang terpantul dari cermin retak dapat mengurangi rasa syukur dan kebahagiaan. Dalam praktik sufi, cermin dianggap sebagai alat refleksi spiritual, dan kerusakannya menandakan hilangnya keseimbangan. Oleh karena itu, menjaga cermin dalam kondisi baik adalah bagian dari merawat jiwa dan hati. Dengan memperbaiki atau mengganti cermin yang retak, kita juga secara simbolis memperbaiki pandangan kita terhadap diri sendiri. Ini merupakan langkah penting untuk membuka pintu rezeki dan keberkahan yang Allah berikan. Lingkungan yang dipenuhi dengan barang-barang yang baik dan berfungsi dapat menarik lebih banyak rezeki. Ketika kita menghilangkan benda-benda yang rusak, kita juga mengosongkan ruang untuk hal-hal baru yang lebih positif. Secara keseluruhan, cermin retak tidak hanya mencerminkan keadaan fisik, tetapi juga spiritual kita. Dalam Islam, setiap elemen di rumah seharusnya mencerminkan keindahan dan kebaikan. Dengan merawat cermin dan menjaganya tetap utuh, kita sedang menjaga hati dan jiwa kita agar tetap bersih dan siap menerima rezeki. Kedua, pintu yang tersumbat seringkali dianggap sebagai hal yang sepele, namun memiliki dampak besar dalam spiritualitas. Pintu merupakan simbol akses menuju segala sesuatu, termasuk rezeki dan berkah dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, bagi mereka, orang yang bertakwa, dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Quran Surat Al-Araf ayat 96. Ayat ini menegaskan bahwa keberkahan akan mengalir kepada mereka yang menjaga hubungan baik dengan Allah. Pintu yang tidak terawat atau tersumbat dapat menghalangi aliran rezeki yang seharusnya masuk. Hadits Nabi Muhammad mengajarkan, bersihkanlah pintu rumah kalian dari kotoran dan najis, karena malaikat tidak akan memasuki rumah yang kotor. Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan rumah, termasuk pintu, sangat penting untuk mengundang rahmat dan keberkahan.
Pintu yang tersumbat juga dapat mengganggu energi positif yang seharusnya mengalir di dalam rumah. Energi negatif yang terperangkap di balik pintu yang tidak berfungsi dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan. Dalam pandangan Sufi, pintu yang terbuka adalah tanda penerimaan terhadap segala bentuk rahmat dan berkah dari Allah. Oleh karena itu, menjaga pintu agar selalu bersih dan berfungsi dengan baik adalah cara untuk mengundang rezeki. Ketika pintu berfungsi dengan baik, kita juga melambangkan kesiapan kita untuk menerima apa yang Allah berikan. Pintu yang terbuka menggambarkan harapan dan kesempatan baru yang menanti. Dengan merawat pintu, kita sedang merawat diri kita agar selalu siap untuk menerima rezeki. Pintu juga menjadi penghubung antara dunia luar dan dalam rumah kita. Ketika kita membiarkan pintu tersumbat, kita menutup diri dari banyak peluang yang bisa datang. Dalam praktik spiritual, membersihkan dan merawat pintu adalah simbol dari pembersihan hati dan jiwa. Keberhasilan dalam kehidupan juga dipengaruhi oleh seberapa terbukanya kita terhadap keberkahan. Pintu yang terbuka menciptakan aliran energi positif yang berdampak pada suasana hati penghuni rumah. Dengan menjaga pintu agar selalu bersih dan fungsional, kita juga menjaga aliran rezeki yang datang dari Allah. Ketiga, tempat sampah yang penuh seringkali menjadi sumber masalah yang diabaikan dalam rumah. Dalam konteks spiritualitas Islam, tempat sampah yang tidak terurus dapat menghambat rezeki yang datang. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Kebersihan adalah salah satu cara untuk menyucikan diri dan menarik berkah dari Allah. Tempat sampah yang penuh menandakan ketidakpedulian terhadap lingkungan dan barang-barang yang tidak berguna. Hadis Nabi Muhammad juga menekankan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Ketika rumah kita kotor, hal itu dapat menciptakan suasana negatif yang menghalangi datanya rezeki. Sebaliknya, rumah yang bersih dan rapi mencerminkan ketertiban dan keharmonisan. Lingkungan yang bersih dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mental penghuni rumah. Dalam praktik spiritual, menjaga kebersihan juga dianggap sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Ketika kita membuang barang-barang yang tidak perlu, kita memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih bermanfaat. Sebuah tempat sampah yang penuh dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menjadi sarang penyakit. Dalam konteks rezeki, hal ini dapat diartikan sebagai penolakan terhadap berkat yang datang. Dengan menjaga tempat sampah tetap bersih dan teratur, kita menciptakan energi positif di sekitar kita. Kebersihan rumah, termasuk tempat sampah, adalah cerminan dari hati dan jiwa penghuninya. Ketika kita peduli terhadap kebersihan, kita juga menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dalam perspektif ilmiah, lingkungan yang bersih dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik adalah faktor penting dalam menarik rezeki dan keberkahan. Oleh karena itu, menjaga tempat sampah agar tidak penuh adalah langkah awal untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan membersihkan rumah dari barang-barang yang tidak perlu, kita mempersiapkan diri untuk menerima rezeki yang melimpah. Keempat, kain lusuh dan robek seringkali dianggap sebagai hal yang tidak penting, tetapi memiliki makna yang dalam. Dalam tradisi spiritualitas Islam, kain adalah simbol penghormatan terhadap diri sendiri dan keadaan kita. Allah berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah, Quran Surat Al-Muddatsir ayat 4. Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga penampilan sebagai bagian dari iman. Kain yang lusuh dan robek dapat mencerminkan kemiskinan batin dan kurangnya rasa syukur. Hadis Nabi Muhammad menyatakan, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ini menunjukkan bahwa keindahan, termasuk dalam hal pakaian, adalah bentuk penghormatan terhadap ciptaan Allah. Kain yang tidak terawat dapat membawa energi negatif ke dalam rumah. Dalam pandangan Sufi, kain yang bersih dan rapi melambangkan harga diri dan kehormatan. Dengan menggunakan kain yang baik, kita menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Kain yang lusuh bisa menjadi pengingat akan ketidakstabilan hidup dan kerapuhan kondisi kita. Dalam konteks spiritual, menggunakan kain yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan semangat. Kain yang bersih dan terawat menciptakan suasana positif di dalam rumah. Kebersihan dan kerapian dalam berpakaian juga mencerminkan ketertiban dalam pikiran dan hati.
Secara keseluruhan, kain lusuh adalah tanda ketidakpedulian pada diri sendiri dan lingkungan. Dengan mengganti atau merawat kain yang baik, kita juga sedang menjaga kondisi batin kita. Hal ini berkontribusi pada datangnya rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Pakaian yang baik dan bersih juga mencerminkan kesiapan kita untuk menerima berkah dari Allah. Dalam masyarakat, penampilan juga memainkan peranan penting dalam interaksi sosial dan peluang kerja. Dengan merawat kain dan pakaian, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga membuka jalan untuk rezeki yang lebih baik. Kelima, jam yang mati seringkali dianggap tidak penting, tetapi memiliki makna yang mendalam dalam spiritualitas. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian." Quran Surat Al-Asr ayat 1-2. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Jam yang mati dapat menggambarkan terhentinya produktivitas dan kesempatan. Hadits Nabi Muhammad menyatakan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, waktu mudamu sebelum tuamu. Ini menunjukkan betapa berharga waktu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika jam di rumah mati, kita seakan terputus dari aliran waktu dan kesempatan yang datang. Dalam konteks rezeki, ini dapat diartikan sebagai terhentinya aliran berkah yang seharusnya mengalir ke dalam hidup kita. Jam yang berfungsi dengan baik melambangkan kesiapan kita untuk memanfaatkan setiap momen. Dalam praktik spiritual, memperbaiki atau mengganti jam yang mati adalah simbol dari komitmen kita untuk menghargai waktu. Menghargai waktu sama dengan menghargai nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Waktu yang digunakan dengan baik akan mendatangkan banyak peluang dan rezeki. Sebaliknya, waktu yang terbuang sia-sia hanya akan menambah kesulitan dan ketidakpastian. Dengan menjaga jam dalam kondisi baik, kita juga menjaga ritme kehidupan kita. Keteraturan dalam hidup sangat penting untuk menarik keberkahan. Jam yang berfungsi sebagai pengingat waktu juga membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan hidup. Secara keseluruhan, menghargai waktu adalah bagian dari syukur kita kepada Allah. Ketika kita memanfaatkan waktu dengan baik, rezeki akan mengalir lebih lancar. Dengan memperhatikan jam di rumah, kita sedang menyiapkan diri untuk menerima berkah yang melimpah. Keenam, tanaman mati atau layu seringkali menjadi indikasi kurangnya perhatian dan perawatan. Dalam tradisi spiritualitas Islam, tanaman melambangkan kehidupan dan keberkahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon-pohon kurma. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan kita dengan alam sebagai bagian dari ibadah. Tanaman yang layu bisa mencerminkan hilangnya energi positif dalam rumah. Hadits Nabi Muhammad mengajarkan, barang siapa menanam pohon, kemudian manusia atau makhluk Allah memakan buahnya, maka itu menjadi sedekah baginya. Ini mengingatkan kita bahwa merawat tanaman adalah bagian dari amal jariah. Tanaman yang sehat dan subur menciptakan suasana yang menyegarkan dan menyehatkan. Dalam praktik spiritual, merawat tanaman juga dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Tanaman yang mati atau layu dapat menjadi penghalang datangnya rezeki dan keberkahan. Energi positif yang terpancar dari tanaman hijau dapat menarik rezeki yang berlimpah. Dalam pandangan Sufi, alam adalah bagian dari ciptaan Allah yang membawa berkah. Ketika kita merawat tanaman, kita juga merawat diri kita sendiri secara spiritual. Keseimbangan antara manusia dan alam sangat penting dalam menarik rezeki. Tanaman yang layu mencerminkan ketidakpedulian kita terhadap nikmat yang diberikan Allah. Dengan merawat tanaman, kita menunjukkan rasa syukur atas kehidupan dan keberkahan. Secara keseluruhan, tanaman yang sehat membawa kehidupan dan kebahagiaan dalam rumah. Ketika kita menjaga tanaman dengan baik, kita juga membuka jalan untuk keberkahan yang lebih besar. Dalam konteks sains, keberadaan tanaman hijau juga berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik. Oleh karena itu, menjaga tanaman agar tetap hidup dan subur adalah cara untuk menarik rezeki dan keberkahan dari Allah. Ketujuh, perabot yang rusak seringkali menjadi simbol ketidakpedulian dan pengabaian. Dalam spiritualitas Islam, menjaga perabotan adalah bagian dari merawat nikmat yang diberikan Allah.
Allah berfirman, dan janganlah kamu membiarkan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Quran Surat Al-Isra ayat 29. Ayat ini mengajarkan kita untuk bijak dalam menggunakan harta dan nikmat. Perabot yang rusak mencerminkan kurangnya rasa syukur atas apa yang kita miliki. Hadis Nabi Muhammad mengingatkan kita bahwa Allah tidak menyukai sikap boros, dan Allah menyukai orang yang memelihara harta bendanya. Mengabaikan perabotan yang rusak dapat menghalangi datanya rezeki yang lebih baik. Dalam pandangan spiritual, setiap barang di rumah seharusnya memiliki nilai dan makna. Ketika kita merawat perabot dengan baik, kita juga menghargai usaha dan kerja keras yang telah dilakukan. Perabot yang terawat menciptakan suasana nyaman dan harmonis di dalam rumah. Dalam praktik spiritual, merawat perabot adalah bentuk syukur dan penghargaan kepada Allah. Ketidakpedulian terhadap perabot yang rusak dapat menciptakan energi negatif di rumah. Energi negatif ini dapat menghambat aliran rezeki dan berkah. Sebaliknya, menjaga perabot agar tetap baik dan fungsional menunjukkan ketertiban dan rasa syukur. Setiap benda di rumah seharusnya mencerminkan keindahan dan kebaikan. Dalam konteks psikologis, lingkungan yang terawat dapat meningkatkan suasana hati dan produktivitas. Dengan memperbaiki atau mengganti perabot yang rusak, kita juga memperbaiki diri kita sendiri secara spiritual. Ketika kita menjaga perabot dengan baik, kita membuka peluang untuk datanya rezeki yang lebih besar. Secara keseluruhan, perabot yang terawat dan fungsional menciptakan aliran energi positif di dalam rumah. Dengan demikian, merawat perabotan adalah langkah penting dalam menarik rezeki dan keberkahan dari Allah. Kedelapan, lampu yang mati atau redup dapat menjadi simbol dari kegelapan yang menghalangi rezeki. Dalam tradisi spiritualitas Islam, cahaya melambangkan pengetahuan, kehidupan, dan berkah. Allah berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surat An-Nur ayat 35. Ayat ini menegaskan bahwa cahaya adalah simbol petunjuk dan rezeki. Lampu yang redup dapat menciptakan suasana suram dan tidak nyaman dalam rumah. Hadis Nabi Muhammad mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan adalah cahaya yang diberikan Allah kepada hambanya. Kegelapan dalam rumah mencerminkan hilangnya harapan dan peluang. Ketika lampu mati, kita seakan terputus dari aliran berkah yang seharusnya mengalir. Dalam pandangan Sufi, cahaya yang terang adalah tanda penerimaan terhadap rahmat Allah. Sebaliknya, kegelapan dapat membawa energi negatif dan kesulitan. Oleh karena itu, menjaga lampu agar berfungsi dengan baik adalah simbol dari kesiapan kita untuk menerima rezeki. Dalam praktik spiritual, memperbaiki lampu yang mati adalah bentuk komitmen kita untuk membuka diri terhadap berkah. Lingkungan yang terang dapat meningkatkan semangat dan produktivitas penghuni rumah. Ketika kita hidup dalam cahaya, kita juga mengundang lebih banyak rezeki dan peluang. Sebuah rumah yang terang menciptakan suasana positif dan menyenangkan. Dalam konteks psikologis, cahaya dapat mempengaruhi suasana hati dan kesehatan mental. Dengan menjaga lampu tetap menyala, kita menjaga aliran energi positif di dalam rumah. Secara keseluruhan, lampu yang berfungsi sebagai pengingat untuk tidak hanya menjaga kebersihan fisik, tetapi juga spiritual. Ketika kita hidup dalam terang, kita menjadi lebih mudah menerima berkah dan rezeki. Oleh karena itu, menjaga lampu tetap menyala dan terang adalah langkah penting dalam menarik keberkahan dari Allah. Kesembilan, kursi kosong berdebu seringkali dianggap sebagai tanda ketidakaktifan dan kurangnya perhatian. Dalam tradisi spiritualitas Islam, kursi dapat melambangkan potensi dan amanah yang tidak dimanfaatkan. Allah berfirman, dan Dia menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan potensi yang diberikan. Kursi yang dibiarkan kosong menggambarkan ketidakpedulian kita terhadap kesempatan yang ada. Hadis Nabi Muhammad mengingatkan kita, barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin atas rakyatnya, maka ia akan ditanya tentang amanah tersebut. Ini menunjukkan pentingnya mengisi setiap peran dan tanggung jawab yang kita miliki. Kursi kosong dapat menciptakan suasana hampa dan kurangnya energi positif dalam rumah. Dalam pandangan Sufi, kursi adalah simbol dari peran dan tanggung jawab yang harus kita jalankan. Dengan membiarkan kursi kosong,
kita melewatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita duduk di kursi dan mengisi peran kita menunjukkan kesiapan untuk menerima rezeki. Dalam praktik spiritual, mengisi kursi dengan baik adalah bentuk syukur atas amanah yang diberikan. Potensi yang tidak dimanfaatkan dapat menghambat datangnya berkah dan rezeki. Secara keseluruhan, kursi yang berdebu mencerminkan hilangnya perhatian dan rasa syukur. Ketika kita mengabaikan peran kita juga mengabaikan kesempatan untuk berkembang. Dalam konteks psikologis, aktif dalam peran kita dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan. Dengan menjaga kursi tetap bersih dan terisi, kita membuka peluang untuk rezeki yang lebih baik. Lingkungan yang aktif dan dinamis menarik lebih banyak keberkahan dan rezeki. Ketika kita mengisi setiap kursi dengan tanggung jawab, kita juga menghargai setiap kesempatan yang datang. Oleh karena itu, menjaga kursi agar tidak kosong dan berdebu adalah langkah penting dalam menarik rezeki dan keberkahan dari Allah. Ke-10, piring pecah seringkali dianggap sepele, tetapi memiliki makna yang mendalam dalam spiritualitas. Dalam tradisi spiritualitas Islam, piring adalah simbol dari rezeki dan kenikmatan. Allah berfirman, "Dan makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepada kalian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Ayat ini menegaskan pentingnya mensyukuri setiap nikmat yang diberikan. Piring yang pecah mencerminkan hilangnya kenikmatan dan ketidakstabilan dalam hidup. Hadis Nabi Muhammad menyatakan, barang siapa bersyukur atas nikmat yang kecil, maka ia akan bersyukur atas nikmat yang besar. Ini menunjukkan bahwa syukur adalah kunci untuk mendapatkan lebih banyak rezeki. Piring yang rusak dapat menjadi penghalang bagi aliran rezeki yang seharusnya masuk. Dalam pandangan Sufi, piring yang pecah melambangkan ketidakpedulian kita terhadap nikmat yang diberikan Allah. Ketika kita tidak merawat barang-barang yang kita miliki, kita menunjukkan kurangnya rasa syukur. Piring yang utuh dan bersih mencerminkan kehidupan yang harmonis dan berkah. Dengan mengganti atau memperbaiki piring yang pecah, kita juga memperbaiki hubungan kita dengan rezeki. Dalam konteks spiritual, piring yang utuh adalah simbol penerimaan dan penghargaan terhadap rezeki yang ada. Lingkungan yang dipenuhi dengan barang-barang yang baik dan berfungsi menarik lebih banyak rezeki. Ketika kita mengabaikan piring yang pecah, kita mengabaikan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak nikmat. Dalam praktik spiritual, merawat piring dan peralatan makan adalah bentuk syukur atas makanan yang diberikan Allah. Secara keseluruhan, piring yang utuh adalah tanda bahwa kita menghargai nikmat yang datang. Ketika kita menjaga piring agar tetap utuh, kita juga menjaga hati dan jiwa kita agar tetap bersih dan siap menerima rezeki. Dengan merawat piring dan peralatan makan, kita menciptakan suasana yang penuh berkah di dalam rumah. Oleh karena itu, menjaga piring agar tidak pecah adalah langkah penting dalam menarik rezeki dan keberkahan dari Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.